Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Devi di channel Devi Fauzia yang akan selalu membahas seputar pengalamanku selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Teman-teman semuanya, bagaimana puasa kalian hari ini? Semoga semakin kesini semakin lancar ibadah puasanya. Semoga karena kalian sudah terlatih melakukan pola makan seperti orang-orang pada umumnya. Semoga setelah lebaran itu bisa terus berlanjut, kita bisa pola makannya bisa kembali seperti dulu sebelum kita terkena gangguan pencernaan, teman-teman. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah selalu mendukungku, kalian yang telah selalu setia menonton setiap video-videoku, kalian yang like serta kalian yang komen di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channelku, silahkan di subscribe dulu. Silahkan ditonton semua videoku karena aku sudah banyak sharing video tentang hal-hal apa saja yang aku lakukan dan yang aku rasakan selama aku terkena GERD dan psikosomatik, teman-teman. Jadi aku sangat butuh dukungan dari kalian agar aku lebih termotivasi lagi untuk selalu membuat video sharing. Semoga apa yang aku sampaikan di setiap video-videoku membuat kalian lebih melek lagi, tidak terlalu cemas dan takut lagi, karena pada dasarnya banyak sekali teman-teman kita di luar sana yang alhamdulillahnya sudah bisa move on dari yang namanya gangguan pencernaan dan gangguan kecemasan. Dan aku yakin hari demi hari kalian juga akan bisa seperti mereka, teman-teman. Nah, hari ini karena kemarin 2 hari aku tidak intens buka HP karena memang ada berbagai hal yang harus aku lakukan, dan ada beberapa komen dari teman-teman yang belum aku balas. Jadi hari ini aku mau balas komenan-komenan kalian. Semoga bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian, teman-teman. Jadi sekali lagi, ini berdasarkan pengalamanku. Jadi kalau misalnya ada yang enggak kok aku melakukan kayak gini, enggak membaik gitu ya. Jadi memang apa yang aku sharing di sini berdasarkan pengalamanku, yang tujuannya aku hanya sharing pengalaman. Semoga kalian tidak terlalu merasa sendirian lagi. Semoga kalian juga bisa secepatnya move on dari yang namanya GERD dan psikosomatik. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama aku mulai dari yang bawah ya, teman-teman. Oke, dari Kak Eko Sanusi Jakaria. Kak mau tanya, apakah kakak mengalami sensasi kedutan di seluruh badan dan kepala, dan pernah ngalamin BB turun drastis enggak? Kedutan seluruh badan itu gimana ya maksudnya? Kalau kedutan di mata aku sering gitu. Kalau kedutan di mata itu sering. Sebenarnya ada masalah sama kedutannya sih, kayak tidak terlalu mengganggu sensasi kedutannya, tapi yang mengganggu adalah ketika aku kedutan di mata kiri, yang konon katanya ketika kita kedutan di mata kiri itu akan ada hal-hal negatif yang terjadi kepada kita gitu ya, akan mengalami hal-hal yang buruk gitu. Nah, itu sih sebenarnya yang cukup mengganggu dari sensasi kedutan itu sendiri. Jadi kalau cuma kedutannya insya Allah tidak mengganggu. Terus BB pernah turun drastis enggak? Iya, turun banget sampai 5-6 kilo, aku sampai kurus banget gitu. Dan itu karena kita memang kurang asupan gizi, teman-teman. Maka caranya adalah memang kita harus banyak-banyak makan. Tapi kan kita lagi berpuasa ya. Jadi after lebaran kita banyakin makan, 3 jam sekali makan, 3 jam sekali makan gitu. Terus jangan diperparah dengan rasa cemas yang berlebihan, karena meskipun kita makan sebanyak apapun, tapi kalau misalnya rasa cemas dan paniknya masih tinggi gitu ya, jadi semua makanan yang terserap oleh tubuh itu diserap oleh pikiran kita sendiri gitu. Jadi asupan untuk tubuhnya akhirnya berkurang gitu, teman-teman. Terima kasih Kak Eko sudah bertanya. Dia bertanya 2 guys. Yang kedua itu, Kak gimana caranya mengatasi
Saya kena penyakit ini psikosomatik dulu, oh dulu ya. Dulu aku waktu terkena GERD ya. Awalnya shock karena memang tidak pernah merasakan sensasi itu sebelumnya, dan dengan berbagai, aku dulu itu orangnya kayak imunnya itu ini teman-teman, imunnya tuh lumayan bagus ya. Jadi ketika yang lain kayak anggaplah kena flu gitu, aku tuh termasuk imunnya bagus. Jadi dulu jarang banget sakit sehingga ketika aku mengalami banyak sensasi yang terjadi di tubuhku itu awalnya shock, awalnya tidak terima, tapi semakin kesini harusnya semakin belajar, karena kalau tidak menerima kondisi tubuh sendiri itu rasanya akan mengeluh terus dan bikin tambah stres gitu. Akhirnya penyembuhannya agak lama teman-teman. Jadi awalnya memang shock, tapi harus belajar, harus banyak-banyak menonton video motivator sih aku dulu gitu Kak Eko. Terima kasih pertanyaannya. Terus dari Zaki 2073 ya bacanya ya. Alhamdulillah Kak, akhirnya video yang membahas ada video yang bahas tentang menstruasi. Iya Kak, karena memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang ini Kak, buatin video tentang ini, apa ketika menstruasi itu gimana sih dampaknya bagi kita yang terkena GERD dan psikosomatik. Alhamdulillah kemarin sudah aku bikin videonya, semoga membantu kakak-kakak sekalian. Jadi memang ada pengaruhnya ketika kita lagi PMS dengan rasa cemas dan rasa paniknya itu biasanya lebih meningkat teman-teman, karena ada hormon yang mempengaruhi mood kita. Jadi kita stres terus gitu, kita marah terus, tidak ada happy-happynya, akhirnya asam lambungnya naik lagi gitu. Jadi memang wajar kok ketika kita lagi PMS, tingkat panik dan tingkat cemasnya itu berlebih, dan biasanya akan mereda ketika kita sudah menstruasi gitu teman-teman. Nah selanjutnya dari Mbak Siti Ropiko katanya, apakah mengalami sakit lutut? Aku sakit lutut sering Mbak, apa itu efek dari aslam ya? Bukan cuma sakit lutut sih, menurut aku semua sendi rasanya sakit ya. Nggak cuma di lutut, kayak lemas gitu, kayak tidak ada tenaga gitu ya maksudnya ya. Iya, aku dulu juga kayak gitu teman-teman, bahkan jalan sebentar tuh kayaknya kaki sudah lemas banget, sudah capek banget gitu ya. Nah biasanya mengatasinya itu biasanya dengan cara kita asupan makannya memang ditambah lagi. Kak, kenapa kok harus makan terus? Karena memang gangguan kita ini kan gangguan pencernaan. Jadi memang yang harus diperbaiki adalah pola makannya teman-teman. Kebetulan aku juga seperti itu dulu. Jadi setelah aku memperbaiki pola makanku, akhirnya alhamdulillah semua sensasinya berkurang, sensasi lambungnya. Tinggal memperbaiki ini deh, cemasnya, takutnya, paniknya. Itu aku sudah sharing videonya, silahkan ditonton. Terima kasih Kak Rofiko. Terus selanjutnya iya Kak, bener katanya Kak Rizky Effendi 1389, ketika kita punya anxiety psikosomatis, cemasnya tambah sekali. Iya betul, ketika kita PMS cemasnya itu berlebih ya. Nggak bisa bayangkan, memang yang bisa ngerasakan itu hanya kita para perempuan. Memang itu ada ilmiahnya dan tidak usah terlalu difikirkan, semua wanita kayak gitu, bukan hanya kalian saja teman-teman. Nah selanjutnya dari Kak Rose ZK6EF. Mbak, saya alami sering kencing, selalu maunya ke WC, padahal kemarin sudah sembuh, pas sekarang dirasa kencing-kencing terus. Iya betul. Kalau misalnya kayak sensasi pipis terus itu kayaknya kalau yang aku sepengetahuanku itu bukan gara-gara gangguan lambungnya, kayaknya gangguan cemasnya. Soalnya kalau aku lagi cemas-cemasnya banget, aku tuh memang sejam itu bisa berkali-kali ke kamar mandi. Tetapi kalau misalnya tidak sakit dan banyak normal seperti biasanya, itu bukan ISK teman-teman, kecuali mau itu sakit ya, itu perlu periksa kayaknya. Tapi kalau tidak sakit itu memang gangguan karena kita lagi cemas-cemasnya. Kalau aku cemasnya sudah reda, biasanya kembali normal lagi gitu. Jadi aku juga merasa itu Kak Rose.
Terus Kak Dendi channel 1111, betul banget Mbak, sama banget, semua yang dipikirkan dianggap menjadi sebuah firasat. Iya. Dan itu biasanya yang memperparah kita kan. Ndak usah hal besar kayak kita lagi ngedengarkan lagu terus ke apa ya, kebetulan lagu yang didengarkan itu lagu-lagu kayak tentang perpisahan, lagu-lagu yang galau-galau gitu, biasanya langsung gimana kalau itu terjadi ke kita gitu ya, biasanya langsung pikirannya itu langsung traveling memikirkan kondisi yang kita dengarkan gitu teman-teman. Jadi menurut aku kuncinya hanya benar-benar berserah dan pasrah. Berserah, berpasrah, kita percayakan 100% kehidupan kita ini sudah Allah atur gitu. Jadi tidak usah mengira-ngira, tidak usah menduga-duga, karena segala sesuatunya kita hanyalah pemeran. Jadi cukup menjalankan kehidupan dengan semestinya, dengan baik, dengan tidak merugikan orang lain. Apapun yang akan terjadi tidak usah kita ramal-ramal lagi, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau itu sudah kita percaya, maka tidak akan lagi mengurangi pikiran negatif, rasa ingin takut, ini penyakit yang buruk gitu ya. Biasanya itu akan mereda kalau kita sudah mulai benar-benar percaya terhadap kodok dan kodornya Allah teman-teman. Jadi mulai sekarang tidak usah tidak usah menduga-duga lagi, tidak usah berprasangka buruk lagi. Apapun yang terjadi hari ini kita jalani hari ini, dan yang akan terjadi hari esok kita pikirkan hari esok gitu teman-teman. Selanjutnya ada yang nanya gini, tapi aku lupa ya. Kak, gimana menghadapi stres bagi kita yang terkena GERD dan psikosomatik? Bukan stres, maksudnya ketika ada masalah datang gitu ya maksudnya ya. Mungkin maksudnya ketika kita ada masalah kali ya. Ketika kita ada masalah itu bisa memperparah GERD dan psikosomatiknya. Sebenarnya kan setiap orang itu kan ada masalahnya sendiri-sendiri ya, dan tidak usah, mungkin aku ini ya gampang mengatakannya, tapi aku tahu kalian akan sulit untuk melakukannya. Tapi sebenarnya memang semua hal yang kita pikirkan, hal-hal buruk yang kita pikirkan itu yang memperparah psikosomatik kita teman-teman. Jadi ketika ada masalah, yang perlu diingat adalah kalian tidak akan hidup terus-terusan dengan masalahnya. Akan selalu ada pelangi setelah hujan. Jadi yang sekarang lagi ada masalah, kalau misalnya butuh teman sharing, silakan sharing ke teman-teman terdekat kalian. Kalau misalnya lebih baik dicarikan solusinya timbang difikirkan terus, karena ketika kita berpikir terus kayaknya otaknya akan stres gitu ya, karena kan otak kita, tubuh kita punya kapasitas, tidak bisa kita suruh kerja terus gitu, dan akhirnya ada yang namanya psikosomatik di diri kita teman-teman. Jadi ketika yang lagi ada masalah, memang kan ketika kita banyak pikiran kan asam lambungnya meningkat. Tapi aku dulu ketika lagi ada masalah datang, di luar rasa cemas dan panik, yang di luar sensasi psikosomatik, biasanya itu malah sensasi psikosomatiknya, sensasi anxiety disordernya itu malah ada teman-teman. Kayak yang fokusnya itu ke masalahnya, kayak yang takut mati lah, takut penyakit parah lah, takut ini terjadi, takut itu terjadi. Nah malah itu kalau lagi ada masalah lain di luar masalah kita yang biasanya, di luar sensasi yang kita rasakan, nah itu biasanya kalau aku akhirnya terlupakan sensasi itu teman-teman, akhirnya terlupakan dan aku fokus sama masalahnya. Jadi sebenarnya kita bisa kok mengendalikan semua pikiran buruk, pikiran takut ini takut itu, dengan cara memfokuskan diri kita ke hal-hal yang kita inginkan, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal positif yang mau kita lakukan gitu sih teman-teman. Jadi
Kalau kita memang lagi ada masalah, memang asam lambungnya naik ya, karena kan kita mikir terus, stres terus gitu. Jadi mending dicarikan solusinya, timbang dipikirkan terus-terusan tidak ada solusi, mending dicarikan solusinya gitu teman-teman. Dan percayalah, kita semua ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, punya sedih dan bahagia masing-masing, bahagianya masing-masing, semua sudah tertakar dan insya Allah tidak akan tertukar teman-teman. Jadi jangan terlalu berkecil hati, percayalah apa yang sedang terjadi di hidup kita sekarang itu akan mendewasakan kita, akan membuat hidup kita lebih baik dari sebelumnya. Nah, sekian video sharingku hari ini. Terima kasih kalian yang telah selalu setia menonton videoku. Silakan di like, silakan di komen aku mau bahas tentang apa lagi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.